Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua hari ini. Semoga kita semua berada dalam lindungan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Pernahkah Anda merasa lelah? Begitu lelah, sampai rasanya semua usaha yang kita kerjakan terasa sia-sia. Kita bekerja keras dari pagi sampai malam, mengorbankan waktu bersama keluarga, mengorbankan waktu istirahat, demi mengumpulkan harta dan mengejar jabatan. Tapi pada akhirnya, hati kita tetap terasa hampa dan gelisah. Jika pernah, berarti Anda tidak sendirian. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 6 memberikan sebuah perspektif yang sangat indah dan relevan. Di sana tertulis, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Ayat ini sungguh menampar kita dengan lembut, mengingatkan kita tentang apa yang sesungguhnya berharga dalam hidup ini. Pengkhotbah yang diyakini adalah Raja Salomo, seorang yang memiliki segalanya kekayaan, kekuasaan, dan hikmat, justru sampai pada kesimpulan ini. Ia menyadari bahwa bekerja mati-matian, mengumpulkan harta si banyak-banyaknya sampai 2 genggam penuh, seringkali hanya seperti usaha menjaring angin. Kenapa? Karena semua itu tidak memberikan kepuasan sejati. Justru sebaliknya, seringkali membawa kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan akan kehilangan semuanya. Mari kita lihat sekeliling kita hari ini. Di dunia nyata, kita seringkali dibuat sedih, marah, atau bahkan kecewa saat melihat berita tentang perilaku para pejabat atau mereka yang memiliki kuasa. Kita melihat bagaimana keserakahan untuk mendapatkan 2 genggam kekuasaan dan kekayaan membuat mereka lupa akan tanggung jawabnya. Mereka menumpuk harta, tetapi seringkali dengan cara yang menyakiti hati rakyat, dengan cara yang tidak benar. Mereka punya 2 genggam penuh, tetapi apakah mereka memiliki ketenangan? Mungkin tidak. Hidup mereka justru dipenuhi kekhawatiran akan terbongkarnya perbuatan mereka, atau ketakutan kehilangan posisi yang sudah diraih dengan susah payah. Hati nurani mereka mungkin tidak pernah benar-benar tenang. Kondisi ini menjadi cermin bagi kita orang-orang percaya. Apakah kita juga sedang terjebak dalam perlombaan yang sama? Apakah kita sedang mengejar 2 genggam dengan mengorbankan segenggam ketenangan yang Tuhan tawarkan? Ketenangan yang dimaksud di sini bukanlah kemalasan. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja. Tentu kita harus bekerja dengan rajin dan bertanggung jawab. Tetapi ketenangan ini adalah buah dari hati yang bersandar penuh kepada Tuhan. Inilah aplikasi praktis bagi kita saat dunia di sekitar kita terasa bergejolak dan tidak adil. Saat kita melihat keserakahan merajalela, Tuhan mengajak kita untuk tidak ikut dalam arus itu. Sebaliknya, inilah saatnya kita semakin mengandalkan Tuhan. Inilah saatnya kita benar-benar percaya pada pemeliharaannya. Apakah Anda khawatir tentang masa depan? Tentang kebutuhan sehari-hari? Tentang biaya sekolah anak? Serahkan kekhawatiran itu pada Tuhan dalam doa. Bekerjalah dengan segenap hati sebagai untuk Tuhan, bukan untuk manusia, lalu percayakan hasilnya kepadanya. Filipi 4 ayat 6-7 mengingatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itulah segenggam ketenangan yang jauh lebih berharga. Itu adalah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Itu adalah ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Bapa kita di surga tahu apa yang kita butuhkan, dan Ia sanggup memelihara kita. Saat kita memilih untuk puas dengan apa yang Tuhan berikan, saat kita memprioritaskan hubungan kita dengan Dia di atas ambisi duniawi,
kita akan menemukan istirahat bagi jiwa kita. Jadi, saudara-saudari, mari kita renungkan kembali hidup kita. Apakah kita sedang mengejar dua genggam jerih payah yang melelahkan? Ataukah kita sedang menikmati segenggam ketenangan dari Tuhan? Pilihlah ketenangan, pilihlah untuk bersandar sepenuhnya pada pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam Dia, kita akan menemukan kepuasan sejati yang tidak akan pernah bisa ditawarkan oleh dunia ini. Terima kasih sudah menyimak renungan singkat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah kita dan memberikan kita hati yang senantiasa bersyukur dan tenang di dalamnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.